Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dunya darsul imtihanat wat tajribat wa yamtahinu bihal makhluqat alladzi ya'ishuna fi hadhil kainat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, santri kelas 8 MPS Kutai Timur, pertama marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Kemudian semoga kita juga harus selalu mengucapkan dan ingat untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah dan karena atas perjuangan Nabi untuk diri kita umatnya. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan banyak makhluk. Menciptakan banyak makhluk yang ada di dunia ini, yang bisa dilihat atau bahkan juga yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tidak bisa dilihat oleh mata kita. Lalu apa gunanya Allah itu menciptakan penciptaannya itu? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah atau mengabdi kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Jadi anak-anakku sekalian, tujuan kita diciptakan manusia, tujuan manusia diciptakan, tujuan makhluk jin, makhluk selain manusia itu jin, itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dalam beribadah, dalam ibadah itu dibagi menjadi dua. Menurut dalam bukunya Prof. Al-Atas atau Syed Muhammad Naqib Al-Atas ini dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu apa aja? Ibadah mahdhah itu adalah sebuah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, tata caranya, dan lain sebagainya. Itu sudah ditentukan. Contohnya seperti ibadah sholat. Nah, ibadah puasa yang saat ini kita lakukan, kemudian zakat dan lain sebagainya, itu ibadah-ibadah mahdhah. Jadi sudah ada tuntunannya, sudah ditetapkan tata caranya. Nggak boleh ibadah mahdhah sudah ditentukan tapi kalian beribadahnya bervariasi atau membuat improve, membuat perkembangannya. Nah, contohnya, Ustadz, saya sholat subuh 2 rakaat, saya kuat Ustadz, saya tak tambah 3 rakaat. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini maksudnya bid'ah nanti. Nah, kemudian saat puasa Ramadan, saya pengen puasa Ramadan itu nanti bukanya jam 9 malam. Nah, karena saya kuat. Nah, itu nggak boleh. Ya, sudah ada ketentuannya. Zakat juga seperti itu. Nah, jadi ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah ditetapkan, yang jelas. Nah, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah sebuah ibadah yang tidak ditentukan waktunya ataupun tata caranya. Nah, contoh dari ibadah ghairu mahdhah ini identik dengan ibadah sosial. Ibadah sosial, ya ini ibadah kita berkata baik kepada orang lain, itu masuk ibadah. Kita belajar, ibadah. Kita menolong orang lain, kemudian membantu orang tua di rumah, menyapu halaman, kemudian mencuci piring, ya, kemudian membantu bapak mungkin kerja masang kayu atau bikin sesuatu. Nah, itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, suatu ibadah atau sebuah pekerjaan ya yang kita diniatkan
untuk beribadah kepada Allah. Nah, di selain ibadah-ibadah yang sudah ditentukan tadi, ketentuan-ketentuannya, itu ibadah ghairu mahdhah. Jadi kegiatan-kegiatan seperti contohnya memberikan takjil, ibadah ghairu mahdhah. Nah, anak-anakku sekalian, penting untuk dipahami bahwa dalam beribadah tadi tidak hanya sholat saja, tidak hanya puasa saja, tidak. Tapi ibadah ghairu mahdhah ini sangat penting karena ibadah ghairu mahdhah ini juga berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan tingkah laku. Nah, ini ibadah ghairu mahdhah. Itu jadi ketika yang penting sebelum melakukan sesuatu harus niat dulu ya. Niat ya Allah, saya niat membantu orang tua. Bismillah gitu. Jadi harus niat dulu, beribadah itu harus berniat. Tuh. Nah, jadi ibadah ghairu mahdhah penting karena berkaitan dengan akhlak. Nah, kalau akhlak kita bagus, nah itu ibadah sosial kita, ibadah ghairu mahdhah kita bagus dalam artian sosial. Nah, itu dapat mencerminkan orang Islam itu, nah itu bagus sosialnya ya. Nabi mengajarkan tidak boleh menyakiti hati orang lain dengan perkataan. Nabi juga mengajarkan bahwa kalau tata cara adab makan itu pakai tangan kanan dan lain-lain. Nah, itu ibadah ghairu mahdhah. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sudah diajarkan. Nah, maka ibadah ghairu mahdhah itu penting. Ya, ibadah mahdhah tujuannya adalah ibadah kita kepada Allah melalui ritual-ritual, sholat, puasa. Ibadah ghairu mahdhah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui segi akhlak kita, dan disalurkan atau yang berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi penting ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, semua itu ibadah. Ya, semua itu ibadah. Jadi jangan sampai kita ibadah mahdhahnya kencang. Ibadah mahdhah kencang, sholat kencang, puasa kencang, tapi sering ngolok orang lain, tapi sering bully orang lain. Nah, ini nggak bagus. Begitu pula, dia anaknya baik, sayang ke temannya, tapi nggak pernah sholat. Wah, ini bahaya, ya bahaya. Yang bagus ibadah mahdhah jalan, ibadah ghairu mahdhah juga berjalan. Kita hubungan baik dengan Allah juga baik, hubungan dengan manusia, membantu satu sama lain itu juga baik. Nah, akhirnya ketika ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah ini saling berkesinambungan, saling serasi, nah itu maka akan menjadikan kita seorang pribadi yang baik, ya, dan semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hisab nanti. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.